lumrahnya setiap orang ingin masuk surga. Bahkan bisa jadi seorang penjahat saat ditanya, "Maukah kamu masuk surga?" maka jawabannya juga mau. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ada orang yang tidak mau masuk surga. Siapakah mereka dan apa alasannya sehingga enggan untuk masuk surga? Silakan simak video berikut sampai akhir. Dan bagi sahabat sekalian yang baru menemukan channel Kalam Surga, silakan subscribe, like, komen, dan share. Semoga menjadi ladang amal jariah kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kalam Surga rahimakumullah, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Mereka, para sahabat, bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu?" Beliau menjawab, "Siapa yang menaatiku, ia masuk surga. Dan siapa yang mendurhakaiku, sungguh ia telah enggan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis ini kita bisa mengambil ibrah bahwa setiap umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk di dalamnya, yang menaati beliau dan mengikuti jalan hidupnya pasti akan masuk surga. Sedangkan siapa yang tidak mau mengikuti beliau, sungguh ia orang yang enggan masuk surga. Hal ini karena surga ada jalannya dan memiliki sebab-sebab yang harus diusahakan. Siapa yang menempuh jalannya dan mengusahakan sebabnya, maka ia akan sampai kepada surga. Jalan dan sebab tersebut adalah mengikuti jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menaati beliau. Sahabat Kalam Surga rahimakumullah, orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mentauhidkan Allah, istiqamah di atas syariat yang beliau bawa, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, birrul walidain, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa zina, minum-minuman memabukkan, dan selainnya. Maka orang yang seperti ini akan masuk surga. Kenapa? Karena ia telah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang tidak bersedia mengikuti jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau menaatinya serta tidak mau tunduk kepada ajaran yang beliau bawa, maka orang ini telah menolak atau enggan masuk surga. Artinya, orang ini telah enggan masuk surga dengan amal-amal buruknya. Inilah makna hadis yang dijelaskan Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Orang yang tidak bersedia mengikuti jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau menaatinya serta tidak mau tunduk kepada ajaran yang beliau bawa, maka orang ini telah menolak
atau enggan masuk surga. Sahabat dalam surga rahimakumullah. Adapun orang-orang yang akan masuk surga, tentunya menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalan hidupnya akan menghantarkan seseorang kepada jannah Allah Ta'ala. Karena siapa yang menaati beliau, pasti ia menaati Allah Ta'ala. Sebabnya, karena beliau hanya menyampaikan wahyu dari Allah dan bukan dari hawa nafsunya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati Rasul atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Sahabat dalam surga rahimakumullah, kita temukan dalam banyak ayat orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, yaitu orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah untuk tunduk patuh kepadanya dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semua ini merupakan inti dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Dan siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Quran Surah An-Nisa ayat 124. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Quran Surah Ghafir ayat 40. Illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran Surah Maryam ayat 60. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Maka siapa yang mau tunduk ibadah kepada Allah semata, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka mereka itulah yang benar-benar menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka akan menjadi penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam bagian ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.